Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dengan NPM 201230002. Nah, insya Allah pada video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi makro Islam, peluang dan tantangannya di Indonesia, kemudian kebijakan ekonomi pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu kita juga akan membahas soal kondisi rupiah yang melemah sampai soal dinar dan dirham. Langsung saja bagian pertama, yaitu apa itu makroekonomi Islam dan bagaimana peluang dan tantangannya jika diterapkan di Indonesia. Nah, makroekonomi Islam itu singkatnya adalah ilmu yang mengatur bagaimana sebuah negara itu dapat mengelola ekonomi tetapi tetap mengikuti aturan Islam. Contohnya, di dalam Islam kita dilarang untuk mengambil riba ataupun bunga. Lalu dianjurkan adil dalam membagi kekayaan dan lebih fokus kegiatan nyata, bukan hanya sekedar jual beli uang. Nah, di Indonesia peluang untuk menerapkan ekonomi Islam ini tentu sangatlah besar karena kita negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Ditambah lagi sekarang bank syariah, zakat dan produk keuangan halal di Indonesia ini semakin berkembang. Ya, tetapi dengan peluang tersebut tentu masih ada tantangan-tantangannya, seperti sistem ekonomi kita yang masih di Indonesia ini masih banyak bergantung pada bunga dan pinjaman berbunga. Lalu masih banyak juga masyarakat yang belum benar-benar paham bagaimana konsep ekonomi syariah itu bekerja. Jadi peluang ada, tapi butuh kerja keras supaya ekonomi Islam ini bisa jalan lebih luas lagi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana analisis kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Nah, kalau misal kita lihat sekarang, kebijakan moneter di Indonesia ini masih banyak yang memakai suku bunga untuk mengatur ekonomi, seperti mengatur inflasi dan nilai tukar. Nah, padahal di dalam Islam ini bunga itu sangatlah dilarang. Seharusnya sistem ekonomi mendorong bagi hasil dan transaksi nyata, bukan hanya sekedar main bunga. Di sisi fiskal atau keuangan negara, Indonesia masih mengandalkan pajak sebagai pemasukan utama. Dalam ekonomi Islam, sumber pendapatan seharusnya lebih banyak dari zakat, kemudian kharaj dan jizyah. Tapi memang sekarang di Indonesia sudah mulai ke arah sana, seperti lewat penerbitan sukuk syariah dan penguatan lembaga zakat. Kalau dibandingkan dengan konsep Islam, kebijakan kita masih belum sepenuhnya sesuai, tetapi setidaknya ada usaha ke arah yang lebih baik. Tinggal bagaimana caranya supaya sistem ekonomi kita ini bisa lebih mendekat ke nilai-nilai syariah. Kemudian yang keempat, krisis rupiah dan ide dinar dirham. Nah, beberapa waktu lalu rupiah ini sempat turun sampai 17.000 per dolar Amerika. Nah, ini sangatlah jelas berdampak besar karena harga barang-barang naik, biaya impor tambah mahal, dan daya beli masyarakat turun. Di dalam Islam, uang itu harus stabil dan adil. Kalau nilai uang naik turun gak karuan, itu bisa bikin ketidakadilan dalam ekonomi. Lalu jika di Indonesia pakai dinar dan dirham yang berbasis emas dan perak, mungkin nilai uang akan lebih stabil karena emas dan perak ini mempunyai nilai yang nyata, beda dengan uang kertas yang nilainya tergantung kepercayaan pasar. Tapi tentu saja mengubah sistem ke dinar dan dirham itu butuh persiapan yang sangatlah besar, termasuk regulasi, sistem keuangan, dan penerimaannya dari masyarakat. Namun, walaupun berat, ide ini sebenarnya bisa menjadi solusi untuk stabilitas ekonomi jangka panjang. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya terkait tentang makroekonomi Islam, juga peluang dan tantangannya jika diterapkan di Indonesia.
lalu sistem ekonomi zaman Rasulullah dan para sahabatnya, sampai soal melemahnya rupiah dan dinar dan dirham. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.